し放題じゃね？ Halo semuanya, para manusia berjiwa mulia dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita semua ini. Dimana lagi kalau bukan hanya di ABP, masih bersama Mang OP, yang pastinya akan menceritakan alur cerita anime terbaik, terbaru, terseru, dan terlengkap. Kali ini cuy, kita akan ngebahas anime yang berjudul Inou Battle wa Nichijou Kei no Nakade. Nah, siapa nih di sini yang demen banget sama anime bergenre slice of life, komedi, supernatural, romance, ataupun school? Mimin yakin lah, pasti jumlahnya banyak banget. Anime ini cuy, bercerita tentang kehidupan para anggota literatur klub yang sangat ceria dan dipenuhi dengan kekuatan supernatural. Satu-satunya anggota pria literatur klub bernama Ando Jurai. Mendadak ia bisa menggunakan kekuatan Black Flames dan disusul dengan anggota lainnya yang menjadi memiliki kekuatan supranatural juga. Sejak mereka mempunyai kemampuan ini, kehidupan mereka pun menjadi berbeda. Tomoyo memiliki kemampuan untuk memperlambat ataupun mempercepat dan menghentikan waktu. Sementara Hatoko memiliki kemampuan mengendalikan semua elemen. Udah kayak avatar aja nih cuy. Dengan kemampuan itulah mereka menjalani kehidupan selayaknya manusia normal. Penasaran kan dengan alur ceritanya seperti apa? Langsung saja kita sikat seperti biasanya. Tapi tanpa berbasa-basi lagi cuy, kalian juga pasti udah apalah ritual sebelum kita memulai alur ceritanya. Pasang dulu headset kalian, lupakan kenangan tentang mantan, atur posisi rebahan terwenak kalian. Selamat menonton sambil gelesotan. Ceki bro. Cerita diawali dari pemuda yang bernama Tomoya yang sedang berjalan menuju ke ruangan klub sastra. Setibanya di sana, Tomoya kaget melihat Ando yang sedang berakting. Faktanya Ando memiliki sindrom yang aneh. Dia suka main drama sendirian. Kemudian Tomoya masuk dengan tenang, dia tidak menghiraukan si Ando. Sontak saja Ando kaget mengapa Tomoya sama sekali tidak menghargainya. Padahal Ando sudah susah payah berakting tapi tidak dilihat. Di kesempatan itulah Ando berkata Tomoya begitu membosankan. Sebab tidak menghiraukan drama buatan Ando. Sehingga Ando pun mengatakan kalau Tomoya berbeda dari yang lainnya. Dikarenakan kesal, Tomoya pun menjawab pertanyaan dari Ando. Lantas Tomoya mengatakan bahwa semuanya juga sama, mereka tidak menyukai aksi konyol dari Ando. Hanya saja Ando ingin membuktikan bahwa dirinya mampu membuat teman lain terpancing. Tidak lama Hatoko muncul, dia syok menyaksikan Ando yang kesakitan. Langsung saja Hatoko menghubungi ambulans, membuat Ando panik. Ternyata memang benar orang lain menganggap Ando ini serius. Padahal Ando sendiri menyangka teman-teman bisa mengimbangi akting gila dirinya. Hanya saja para teman-teman memang belum maklum dengan Ando. Di kesempatan itulah Ando beraksi melakukan akting baru dengan orang lain. Ketika Chifuyu masuk ruangan, Ando mulai melakukan aksinya. Namun tetap saja teman-teman lainnya tidak mengetahui perilaku Ando yang sedang bercanda atau beneran. Setelahnya Ando pasrah, ternyata memang belum ada yang memahami Ando. Tidak lama kemudian Sayumi datang dan dia adalah ketua klub sastra. Langsung saja Sayumi mengomel, dia memarahi Ando karena terlalu berisik. Sebab Ketos sangat marah atas keributan yang terjadi di ruangan klub. Apalagi klub lain merasa terganggu dengan sikap konyol Ando yang selalu menciptakan keributan. Kemudian Ando berakting lagi, dia mulai marah dan ingin menunjukkan kekuatan supranatural miliknya. Tentunya hal itu hanyalah akting biasa, dia akan menciptakan sihir. お前らはどうやって内なる自分と戦うつもりな。言い切れるのか。ある日突然、何億年前、この宇宙が誕生した秘密。 Sontak saja Ando dan kawan-kawan syok menyaksikan kekuatan keluar dari tangan Ando. Sehingga mereka terbawa ke dunia lain dan masing-masing mendapatkan kekuatan supranatural. Keesokannya Ando dan kawan-kawan belajar di kelas. Selesai belajar, mereka berkunjung ke ruangan klub.
Nampaknya Tomoya berjalan duluan, dia ingin segera mencapai ke ruangan. Ketika sampai, lagi-lagi Ando bersikap konyol, membuat Tomoya kaget. Setelahnya Hatoko muncul, dia heran melihat tingkah aneh dari Ando. Sehingga Hatoko ingin menghubungi ambulans untuk menjemput Ando. Hanya saja, Ando langsung menghentikan Hatoko melakukannya. Setelah itu, Ando beraksi lagi, dia membuat dirinya terluka. Hanya saja luka tersebut hanyalah permainan yang Ando buat. Di kesempatan itulah, Hatoko mengeluarkan sihir airnya agar luka Ando tidak terbakar. Sontak saja Ando terkejut, dia dimasukkan ke gelembung air. Sehingga Tomoya menyelamatkan Ando, dia menggunakan sihir supranatural. Akhirnya Ando keluar dari gelembung air dan dia kewalahan. Namun ternyata Ando dimarahi oleh sang ketua saat Sayumi datang. Di kesempatan itulah Sayumi mengeringkan pakaiannya Ando. Kemudian mereka akan kembali ke dunia lain untuk segera menyalurkan kekuatan. Langsung saja mereka pun membuat tempat bertarung untuk latihan. Setelahnya Ando dan kawan-kawan mulai berlatih menggunakan kemampuan masing-masing. Hanya saja saat giliran Ando, dia malah kecewa karena mustahil ada yang mau menyaksikan Ando. Tidak lama muncul Mirai si ketua OSIS, dia mengomeli Ando dan kawan-kawan. Di kesempatan itulah, Mirai mengatakan bahwa Ando dan yang lainnya begitu ribut. Oleh karena itulah, anggota klub lain merasa terganggu dengan kehadiran geng Ando. Sehingga Ando mulai berakting dan mengatakan Mirai punya rahasia. Namun teman-teman malah menghentikan Ando, mereka takut Ketos marah. Namun sialnya, Ketos malah mengaku dia punya rahasia untuk menyimpan kekuatannya. Ternyata Ketos juga dianugerahkan kekuatan sama seperti Ando dan kawan-kawan. Kemudian Ando dan Mirai ingin melawan satu persatu dari klub sastra. Sebab kalau dia kalah, Mirai akan berhenti mengganggu. Hanya saja jika Mirai menang, dia akan terus mengusik dan memata-matai klub sastra. Di kesempatan itulah Ando mengeluarkan kekuatan mengalahkan Mirai. Namun ternyata Mirai malah mengambil kekuatannya. Apalagi kekuatan milik Mirai ini adalah mengambil kekuatan orang lain. Hal tersebut membuat Ando kesal, dia sudah pasrah. Sementara anggota lain juga kalah dari Mirai, tapi berbeda dengan ketua klub. Langsung saja Sayumi mengamuk kepada Mirai, membuat Mirai ketakutan. Alhasil Mirai mengembalikan kekuatan milik Ando. Faktanya kemampuan mereka ini telah muncul akibat ulah seseorang. Oleh sebab itulah, Ando dan kawan-kawan harus segera menyelidikinya. Sedangkan di luar, seorang pria sudah menunggu agar bertemu dengan para bocah. Selanjutnya, geng Ando berada di ruangan klub sastra. Di kesempatan itulah, Ando beraksi dan menuliskan di papan tulis permintaan yang diinginkannya. Lantas Ando berkata, teman-teman harus membuat nama julukan sendiri. Kemudian Tomoya nggak setuju karena Ando mengambil keputusan sepihak sehingga Tomoya mengkesal. Di kesempatan itulah Ando menjawab padahal dia sudah meminta pendapat Chifuyu. Hanya saja Tomoya mengeluh bahwa cuma Chifuyu yang setuju. Bahkan anggota lain tidak menyetujui permainan yang dibuat oleh Ando. Lalu Hatako berkata Chifuyu menyukai permainan yang Ando ciptakan. Akan tetapi Chifuyu terlalu senang, dia sangat bergembira. Langsung saja acara permainan pun dimulai. Mereka masing-masing menuliskan julukan. Tidak lama julukan Hatako sudah selesai, namun Ando malah syok. Sebab Hatako hanya membuat nama depannya menjadi warna. Sehingga dia memilih nama baru Hatako, namun Ando menghentikannya. Sehingga Hatako harus memikirkan nama lainnya. Kemudian Chifuyu memperlihatkan nama kepada Ando. Lagi-lagi Ando dibuat heran dengan kekonyolan teman-temannya. Dan selanjutnya adalah giliran Sayumi, dia mengatakan namanya adalah Putri Salju. Sontak saja Ando terkejut, akhirnya ada juga nama yang menarik. Oleh karena itulah Sayumi diberikan pujian oleh Ando.
Lalu Tomoya memperlihatkan namanya yang cukup bagus dipamerkan. Terakhir Ando mengatakan dia berjulukan Kegelapan. Tidak lama kemudian Mirai datang berkunjung ke ruangan klub. Di kesempatan itulah Mirai mengatakan dia menerima pernyataan cinta dari Ando. Sontak saja Ando syok mengapa tiba-tiba Ketos membahas cinta. Kemudian Mirai menjelaskan dia menemukan surat di loker sepatu. Hal tersebut membuat teman-teman mengamuk kepada Ando. Apalagi Mirai ingin mengajak Ando berpacaran untuk terus bersama. Oleh sebab itulah teman-teman marah dan mengucilkan Ando. Dikarenakan Ando lebih memilih berpacaran dengan Mirai. Akan tetapi Ando mencoba menjelaskan adanya dirinya tidak melakukan hal itu. Langsung saja Ando menceritakan maksudnya menulis surat hanya untuk memberikan nama julukan. Namun ternyata Mirai malah salah paham, dia mengira Ando menyukainya. Makanya Mirai bersedia untuk bersama dengan Ando karena dia begitu menyukai Ando. Lagi-lagi Ando dibuat terkaget kenapa semua tiba-tiba berubah. Keesokan harinya, Ando selalu dihampiri oleh Mirai. Bahkan Mirai terus saja membuntuti Ando. Oleh sebab itulah, Ando berusaha melepaskan dirinya namun tetap gagal. Sementara para anggota klub menjadi marah kepada Ando. Apalagi Ando tidak mengelak dan terus bermesraan di sekolah. Padahal Ando hanya diam saja, namun Mirai terus mengganggu hidupnya. Dikarenakan semua teman Ando marah, dia merasa amat galau. Sepulang sekolah, Ando menghampiri Mirai dan dia auto meminta maaf. Kemudian Ando meminta agar Mirai menjadi mengerti posisinya. Bahkan Ando sampai dimusuhi oleh semua orang karena terlalu dekat dengan Mirai. Lantas Ando menjelaskan secara rinci dirinya tidak menyukai Mirai. Dan juga Ando mengirim surat hanya untuk senang-senang saja. Namun ternyata Mirai mengobrol serius dan bersiap untuk melepas Ando. Hanya saja Mirai tidak mampu membendung air matanya hingga dia menangis sejadi-jadinya. Hal tersebut pun membuat Mirai bersedih dan akhirnya mereka berpisah. Selanjutnya, Shin berada di ruangan Bu Guru Satomi. Lantas Bu Guru memanggil Ando datang ke ruangannya. Setibanya di ruangan, Bu Satomi malah mengomeli Ando. Di kesempatan itulah Satomi mengatakan tulisan kanji milik Ando ini begitu berat dan mengapa Ando tidak menggunakan saja yang standar. Hanya saja Ando merasa menggunakan kanji ribet akan membuatnya keren. Alhasil Ando menjelaskan dia mulai sering menggunakan kalimat yang rumit mulai sekarang. Hanya saja Bu Satomi malah mengkesal. Meskipun semua soal berubah-ubah, tapi hasil ulangan tetaplah tinggi. Sebab Ando hanya menggunakan kalimat rumit bukan kalimat yang salah. Makanya Bu Guru tidak bisa asal menilai ujian milik Ando. Kemudian Ando kembali ke kelas. Setelahnya itu, Jax bersiap untuk berkunjung ke ruangan Bu Satomi. Alhasil, Satomi memberikan HP Jax yang disita yang tadi saat belajar. Kemudian Jack merasa senang karena HP adalah kekasih untuknya. Lalu Ando bertanya kepada Jack tentang kekasih yang kemarin. Sehingga Ando penasaran mengapa Jack putus dengan kekasihnya. Di kesempatan itulah Jax menceritakan diputuskan oleh kekasihnya karena suatu hal. Langsung saja Ando menebaknya pasti karena Jack membeli figur wanita yang seksi. Hal tersebut membuat Bu Guru mengkesal melihat dua otaku yang berdebat. Alhasil Ando dan teman satu klubnya ini bermain bersama. Sebab hari ini adalah hari libur besar untuk klub bekerja. Padahal biasanya kegiatan klub tetap selalu ada. Hanya saja hari ini Ando dapat menikmati hari dengan baik. Langsung saja Cifuyu mengubah tempat agar menjadi lapangan tenis. Kemudian Cifuyu tiduran di kursi menikmati liburannya.
Sementara Ando begitu bersemangat, dia bertarung melawan Tomoya. Nampaknya keduanya terlihat amatiran, namun mereka tetap bermain. Lalu keduanya bergosip tentang tim Sayumi yang begitu kuat. Apalagi Sayumi ini adalah orang yang menguasai banyak jenis bela diri. Serta Sayumi juga merupakan pemain tenis yang terkenal di sekolahnya dahulu. Hanya saja Tomoya dan Ando insecure karena mereka bermain dengan baik. Lalu terjadilah pertukaran permainan. Ando melawan Mbak Sayumi. Lalu Sayumi memulai pertarungan dengan dahsyat. Kemudian Ando syok mengapa serangan Sayumi begitu hebat dan kuat. Alhasil permainan pun berlangsung seru karena Ando kewalahan diserang oleh Sayumi. Lantas Ando dan kawan-kawan menghentikan permainan saat waktu menjelang sore. Setelahnya mereka berkumpul dan bersiap untuk pulang. Langsung saja mereka berjalan dengan santai. Akan tetapi tiba-tiba saja Ando kelupaan dengan buku nama julukan. Alhasil Ando bergegas kabur untuk menemui buku. Sedangkan Sayumi dan kawan-kawan mulai bergosip karena kebaikan hati Ando. Sebab selama ini Ando selalu mendukung setiap permasalahan yang dilakukan Sayumi. Setelahnya mereka mulai sedih karena terlalu keras kepada Ando. Bahkan Tomoya bergumam harusnya dia bersikap lebih baik. Di sisi lain Ando bertemu dengan Kiryu, kakak Tomoya. Sontak saja Ando kaget melihat seorang pria yang masuk ke kelas. Hanya saja Ando merasa heran mengapa Kiryu di sana. Lalu Kiryu memperlihatkan buku yang sama seperti milik Ando. Tetapi saja buku tersebut berbeda. Melihat kehebatan Ando dalam membuat jilid membuat Kiryu takjub. Bahkan Kiryu mengajak Ando makan malam di restoran. Setibanya di sana Ando mulai bercerita dan curhat kepada Kiryu. Alhasil Kiryu memahami Ando, dia semakin menyukai Ando. Tidak lama kemudian, Tomoya datang, dia mengheran sang kakak di sana. Sedangkan Ando juga heran sehingga Tomoya menjelaskan dia sering ke kedai itu. Di kesempatan itulah, Tomoya meminta kakaknya untuk pulang ke rumah dan mendengarkan sang ayah. Namun Kiryu menilai dia malah minta dikirimi uang. Selesai mengobrol, Kiryu bergegas pergi, dia malas melihat adiknya. Sementara Tomoya malah melamun, dia menceritakan tentang kakaknya. Ternyata sang kakak begitu hebat dan pintar, namun dia berhenti kuliah pada suatu kejadian. Bahkan Kiryu bertindak sesuka hati selama mempunyai sihir. Faktanya Kiryu begitu antusias mengobrol dengan Ando tadi, sedangkan Tomoya curhat kesedihan tentang keluarganya. Apalagi Tomoya menganggap Ando ini sebagai teman yang baik. Selesai mengobrol, mereka masing-masing pulang ke rumah. Keesokan harinya, Ando bertemu dengan Chifuyu yang ingin berhenti sekolah. Sontak saja, Ando syok mendengarkan ucapan konyol dari Chifuyu. Selanjutnya Ando menghibur Chifuyu, dia menggendongnya sembari pergi bareng ke sekolah. Saat berjalan, Ando mengajak Chifuyu mengobrol dengan santuy. Di kesempatan itulah, Ando mengatakan dia lelah menggendong Chifuyu terus-menerus. Hanya saja, Chifuyu menolak diturunkan karena Chifuyu menyukai Ando. Dikarenakan merasa nyaman, Chifuyu tidak melepaskan gendongan Ando. Lalu Chifuyu mengatakan Ando adalah pria keren yang kece abis. Serta kehadiran Ando di hidup Chifuyu membuatnya semakin berwarna. Oleh sebab itulah Ando bisa diandalkan kapanpun dan dimanapun ia berada. Mendengar ucapan gadis manis seperti Chifuyu, si Ando menjadi senang. Kemudian Ando mempererat gendongannya. Dia bahkan berlarian untuk menenangkan hati Chifuyu. Ketika sampai di sekolah SD, Ando menurunkan Chifuyu. Lalu teman Chifuyu yang bernama Kuki muncul memperkenalkan diri. Kemudian Kuki kesal mengapa Chifuyu begitu lama datang ke sekolah. Sehingga Kuki menjadi begitu khawatir terhadap Chifuyu. Setelahnya Kuki membawa Chifuyu segera pergi ke kelas. Sedangkan Ando kembali ke sekolah, dia bertemu dengan Bu Satomi.
Lantas Bu Satomi bertanya apakah Chifuyu masih sering bermain bersama Ando dan kawan-kawan. Lalu Ando menjawab bahwa Chifuyu terlalu menyukai bermain dengan mereka. Hanya saja Bu Satomi ada urusan, dia segera pergi meninggalkan Ando. Kemudian selesai kelas, Ando dan kawan-kawan berkumpul di ruangan klub. Nampaknya teman-teman syok melihat keadaan Ando yang sedang murung. Namun lebih anehnya lagi, Ando membawa kotak kardus di meja. Ketika para teman-teman bertanya, Ando langsung menjawab, ada sesuatu tentang Chifuyu. Perkataan Ando ini membuat Tomoya dan kawan-kawan penasaran. Namun ternyata Ando malah mengatakan hal yang konyol. Faktanya Ando mengatakan dia ingin bermain cosplay memanfaatkan kekuatan yang dimiliki oleh Chifuyu. Sehingga teman-teman mengamuk padahal mengira ada sesuatu yang berbahaya. Oleh karena itu, permainan segera dimulai. Mereka meletakkan kertas undian dan memilihnya. Langsung saja Ando menggunakan kostum maid, dia tidak menyangka dapat peran maid yang seksi. Di kesempatan itulah Sayumi mengambil banyak gambar tentang kekonyolan dari Ando. Kemudian Ando menghentikan Sayumi, namun Sayumi tetap saja memotret. Setelahnya satu persatu dari mereka melakukan cosplay. Hanya saja mendadak terdengar suara ketukan dari pintu sehingga Chifuyu segera merubah kembali kostum mereka. Akhirnya saat Bu Satomi masuk, mereka pun sudah berganti pakaian. Sehingga Bu Satomi mengatakan kepada Chifuyu mengapa Chifuyu pulang lebih awal. Padahal Chifuyu mampir ke sekolah SMA bertemu dengan Ando dan kawan-kawan. Lalu Chifuyu hanya diam, dia takut mengatakan sesuatu yang salah. Ketika pulang sekolah, Chifuyu didatangi oleh Kuki. Alhasil dia berkunjung ke rumah Ando dan meminta saran. Nampaknya Ando sudah membuka baju, hanya tersisa celana pendek. Namun Chifuyu langsung membawa Ando ke rumahnya agar tidak canggung. Sebab Chifuyu bertengkar dengan Kuki karena Kuki melarang Chifuyu bermain dengan anak SMA. Hanya saja Chifuyu menolak, dia tetap membutuhkan Ando dan kawan-kawan. Sontak saja Kuki syok melihat Ando yang memakai celana pendek. Dia mengira Ando ini adalah pria yang mesum. Di kesempatan itulah Kuki meminta Chifuyu menjauhi Ando, tapi Chifuyu tidak mau. Makanya Kuki menjadi sedih, dia menangis meninggalkan Chifuyu. Keesokannya Ando memilih untuk menyelesaikan masalah Chifuyu. Bu Satomi juga meminta Ando untuk melakukannya. Sementara Chifuyu bertemu dengan Hatoko di ruangan klub. Lantas Hatoko membuat boneka untuk diberikan kepada Chifuyu. Sedangkan Ando berusaha untuk membujuk Kuki mengobrol dengannya. Kemudian Ando menceritakan bahwa dia adalah seorang lolicon. Makanya Ando tidak bisa lepas dari Chifuyu. Sebaliknya hanya Chifuyu saja yang menerima Ando. Hal tersebut membuat Kuki semakin geli dengan Ando. Tidak lama kemudian, Chifuyu dan yang lainnya muncul, dia memberikan boneka yang dibuat untuk Kuki. Sehingga mereka berdua berbaikan lagi, membuat Bu Satomi mengsenang. Keesokannya, Ando malah diledek oleh Tomoya dan kawan-kawan sebagai seorang lolicon. Sehingga Ando pasrah saja meskipun dikatai lolicon. Selanjutnya, Shin berada di ruangan klub sastra. Nampaknya Tomoya dan kawan-kawan sedang fokus melakukan pekerjaan masing-masing. Tidak lama kemudian, Ando muncul membawa gitar miliknya yang bernama Maria. Faktanya Maria begitu berarti untuk Ando. Sehingga Maria diperlakukan dengan spesial. Lalu Ando mulai memamerkan gitar indah miliknya di hadapan teman-teman. Hanya saja mereka malah tidak peduli sama sekali dengan Maria ataupun Ando. Kemudian Chifuyu pun muncul, dia ingin melihat gitar milik Ando. Hanya saja Ando melarang kalau Chifuyu menggunakannya. Sebab Maria adalah hidup Ando yang tidak mungkin diserahkan kepada orang lain.
Akan tetapi, Chifuyu memiliki ide yang cemerlang, dia pun beraksi mengganggu Ando. Di kesempatan itulah, Ando disuruh menutup mata hingga beberapa detik. Lantas Chifuyu mempersilahkan Ando membuka matanya. Sontak saja Ando syok menyaksikan bahwa ada gitar yang mirip Maria. Ternyata Chifuyu menggadaikan gitar dengan kekuatannya. Sehingga Chifuyu meminta Ando memilih salah satu gitar yang merupakan Maria yang asli. Jika Ando salah memilih gitar, maka akan jadi milik Chifuyu. Mendengar ucapan Chifuyu membuat Ando tersenyum, mustahil dia tidak mengenali Maria. Langsung saja Ando pun memilih gitar, tapi Ando malah menghancurkan keduanya. Sontak saja Chifuyu heran mengapa Ando menghancurkan kedua gitar. Lalu Ando menjelaskan dia merasa gitar yang asli telah disembunyikan. Oleh karena itulah kedua gitar yang dibawa hanyalah pengalihan. Akan tetapi kenyataan salah satu dari gitar yang dihancurkan oleh Ando adalah Maria. Sehingga Ando merasa sedih, tapi Sayumi mengembalikan keadaan gitar seperti semula menggunakan kekuatannya. Setelahnya Ando pulang bareng Hatako, mereka mengobrol bersama. Hanya saja Ando kelupaan mengambil tas, dia kembali ke ruangan klub. Setibanya di sana, Ando melihat Tomoya yang berakting sendirian. Hal tersebut membuat Ando kaget, ternyata Tomoya sindrom juga seperti Ando. Lantas Tomoya kaget setengah mati, dia sangat malu dengan Ando. Namun Ando malah tidak sengaja melihat layar laptop. Langsung saja Tomoya menutupnya dan dia penasaran apakah Ando sudah tahu. Lantas Ando mengatakan dia hanya lihat sekilas. Di kesempatan itulah Ando menjelaskan hal yang dilihatnya kalau Tomoya ini membuat cerita novel. Bahkan Ando juga membaca situs kunjungan Tomoya tentang pendaftaran lomba novel. Sontak saja Tomoya kaget, dia tidak menyangka Ando membaca sebanyak itu padahal hanya sekilas melihat. Kemudian Tomoya yakin kalau Ando pasti mengejeknya. Hanya saja Ando malah menyemangati Tomoya agar tidak patah semangat. Hal tersebut membuat Tomoya senang, mereka segera pulang. Tapi sejak tadi Hatoko sudah menunggu Ando di gerbang. Dikarenakan Ando tidak kunjung datang, Hatoko pun pulang. Keesokan harinya Ando membuntuti Tomoya yang lagi asik melihat HP. Ketika tahu dirinya masuk ke babak berikutnya, Tomoya langsung kesenangan. Sehingga Ando heran tiba-tiba Tomoya syok menyaksikan kemunculan dari Ando. Terpaksa Tomoya menceritakan kegembiraannya. Makanya Ando mengajak Tomoya minggu makan cake sebagai hadiah. Malamnya Tomoya seperti orang gila, dia kebingungan memilih baju kencang. Esoknya mereka bertemu dan makan di kafe memesan kue pasangan. Hal tersebut membuat Tomoya salting, dia gugup bersama dengan Ando. Ketika selesai makan, mereka melanjutkan waktu dengan bermain serta mengobrol. Hanya saja saat di perjalanan pulang, Hatako malah menyaksikan kebahagiaan dari kedua insan. Sontak saja Hatoko malah terkejut, dia tidak menyangka Ando dan Tomoya akan sedekat itu. Selanjutnya Shin berada di ruangan klub sastra. Lantas Sayumi dan kawan-kawan memberikan game buatan mereka kepada Ando. Langsung saja Ando beraksi memainkan game dari Raja Iblis. Diperlihatkan Ando sedang mengobrol bersama Tomoya dan kawan-kawan pada dunia game. Di kesempatan itulah Ando membantah saat Tomoya dan kawan-kawan membujuknya. Hanya saja Ando menjelaskan bahwa dirinya bukan lagi seorang Raja Iblis. Kemudian Ando mengatakan nama julukannya adalah Jurai Sang Pahlawan. Namun para pengikutnya tidak terima kalau Ando menjadi orang lain selain Raja Iblis. Hal tersebut membuat Ando kesal, dia melawan para bawahan dengan kekuatan ala pahlawan Jurai.
Alhasil Tomoya dan kawan-kawan telah dikalahkan oleh Ando sehingga mereka berhenti mengganggu Ando. Akan tetapi, Ando juga memanfaatkan kesempatan dia meminta kekuatan Tomoya dan kawan-kawan. Sebab Ando akan jauh lebih kuat lagi menggunakan gabungan kekuatan dari para antek-anteknya yang dibantainya sendiri. Akhirnya permainan game pun selesai, Ando begitu bersemangat. Kemudian Tomoya dan kawan-kawan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ando. Serta game tersebut adalah hasil dari buatan Tomoya dan kawan-kawan. Sontak saja Ando syok, dia merasa terharu bahkan menangis. Melihat kesungguhan teman-teman, Ando tidak bisa berkata-kata. Lalu Ando dan kawan-kawan kembali ke rumah masing-masing. Keesokannya, Ando heran mengapa Sayumi tidak masuk sekolah, sehingga Ando diberitahu Sayumi telah jatuh sakit. Dikarenakan membuat game melelahkan, Sayumi dan kawan-kawan tetap memaksa. Apalagi yang paling banyak peran pembuatan adalah Sayumi. Sehingga wajar saja kalau Sayumi menjadi sakit. Kemudian Ando dan kawan-kawan berkumpul di ruangan klub, mereka membahas Sayumi. Sehingga Ando mendatangi rumah Sayumi untuk menjenguknya. Setibanya di sana, Ando menyadari Sayumi baik-baik saja. Tidak lama kemudian, Maya adik Sayumi muncul dan dia bangga kakaknya telah punya pacar. Namun Sayumi berkata, Ando bukanlah kekasihnya. Setelah Ando mengobrol dengan Sayumi, tiba-tiba Maya memberikan foto semasa SMP dari Sayumi. Langsung saja Ando melihat dan dia terkagum menyaksikan prestasi Sayumi yang begitu mengesankan. Sontak saja Ando kaget, ternyata dahulu Sayumi adalah seorang ketos. Namun saat Ando membahas tentang OSIS, Sayumi kesal dan menyuruh Ando untuk pulang. Keesokan harinya, Ando menyadari Sayumi yang tidak datang ke klub dan mengira Sayumi telah marah. Makanya Ando ingin menemui segera Sayumi. Tidak lama, Maya menginfokan bahwa barang milik Ando tertinggal di rumah. Langsung saja Ando mengambil barang tersebut ke rumah Sayumi. Hingga kedua besti ini pun bertemu kembali. Akhirnya mereka jalan bareng untuk mengobrol. Di kesempatan itulah Ando meminta maaf kepada Sayumi karena membahas OSIS. Fakta sebenarnya Sayumi begitu asik dengan dunia OSIS. Sayumi merupakan ketos populer di SMP-nya. Akan tetapi, sikap perfeksionis Sayumi ini membuat anggota tidak betah dan keluar dari OSIS. Hal tersebut membuat Sayumi trauma, namun dia tidak mendaftar kemarin saat pembukaan SMA, ada alasannya. Pertama, Sayumi mempunyai kekuatan supranatural, dan yang kedua adalah Sayumi sudah tidak berminat. Diceritakan 10 bulan lalu, Sayumi meminta Ando dan kawan-kawan menghilangkan kekuatan supranatural. Namun Ando menolak sehingga Sayumi pun gagal mendaftarkan dirinya ke OSIS. Dia tidak ingin sibuk dan melupakan kekuatan Sayumi. Kemudian Ando menginfokan isi pemikiran Ando sendiri. Kembali ke masa sekarang, Sayumi menjelaskan dia sama sekali tidak sakit hati saat Ando membahas tentang OSIS. Namun sekarang Sayumi malah senang dengan kekuatannya sendiri. Alhasil Ando dan Sayumi membahas tentang nenek Sayumi. Bahkan sebelum meninggal, nenek memberikan pesan terhadap Sayumi. Mendengar kisah dari Sayumi membuat Ando terharu. Serta Ando juga bangga kepada Sayumi yang masih bertahan dan tetap tegar menjalani kehidupannya. Selanjutnya diperlihatkan masa kecil Ando dan Hatako. Lantas Hatako tidak sengaja menghidupkan alarm kebakaran. Padahal sedang tidak terjadi hal apapun di lokasi. Karena menonton sinetron, Hatako salah mengartikan dan malah sembarangan menekan tombol. Oleh karena itulah, Hatako bersembunyi di dekat tangga. Tidak lama kemudian, Ando muncul, dia melihat Hatako yang bersembunyi. Sehingga Ando bertanya mengapa Hatako berada di sana. Sehingga Hatako menceritakan kepada Ando kronologi kejadian. Hal tersebut membuat Ando bergeleng-geleng kepala. Setelahnya Ando menjelaskan semua yang di sinetron ini belum tentu benar.
Akan tetapi, Ando akan membantu Hatako menghadapi masalah yang dibuat Hatako. Nampaknya semua orang telah berkumpul di lapangan karena mendengar alarm ancaman yang berbunyi. Kembali ke masa sekarang, Hatako terbangun dari tidurnya. Di kesempatan itulah Hatako segera bersiap ke sekolah. Di sisi lain, Ando masih tidur asik di kasur dan membiarkan alarm terus-menerus nyala. Hanya saja sejak tadi Ando belum bangun juga. Sehingga sang kakak mengamuk dan menghajar Ando yang begitu malas. Di kesempatan itulah kakaknya berkata harusnya Ando memanggil Hatako untuk memasak. Sebab sang ibu tidak pulang cepat karena ada rapat dengan warga. Oleh sebab itulah sang kakak meminta Ando membawa Hatako ke rumah. Sebab hanya masakan Hatako saja yang mampu menandingi hidangan sang ibu. Apalagi Ando dan kakaknya tidak pandai memasak dengan baik. Alhasil Ando dan Hatako pergi sekolah bareng, mereka mengobrol soal makanan. Kemudian Ando dan Hatako masuk ke kelas melakukan pembelajaran. Setelah selesai kelas, Ando dan kawan-kawan ke ruangan klub mereka dan mulai berdiskusi. Lantas mereka membahas topik kontes menulis harian klub sastra. Faktanya topik yang harus dirangkum yang bertemakan novel ringan. Lalu satu persatu dari anggota sudah selesai membuat cerita. Akan tetapi hanya Tomoya sendiri yang tidak mengumpulkan. Sehingga Sayumi memaklumi Tomoya yang sedang tidak mood. Alhasil mereka bergegas untuk pulang ke rumah masing-masing. Di kesempatan itulah Ando mengajak Tomoya mengobrol bersama. Namun Hatako malah menunggu Ando untuk pulang bersama. Hanya saja Ando harus berbicara empat mata dengan Tomoya. Lagian kalau Tomoya mendengar cerita mereka, dia juga tidak paham. Setelahnya Hatako memilih untuk pulang, dia menjadi galau. Kemudian Hatako mengingat kejadian waktu SMP. Suatu hari Hatako mengenal buku novel milik Ando yang telah Ando pinjamkan. Hanya saja Hatako tidak mengerti dan tidak menyukai kisah dari novel. Oleh sebab itulah Hatako mengembalikannya kepada Ando. Sehingga Ando menjawab ternyata Hatako memang tidak memahami hobi Ando. Kembali ke masa sekarang, Ando bersama Tomoya melakukan aksi bersama. Di kesempatan itulah mereka melakukan adegan dari novel bergenre pahlawan. Kemudian Ando mulai memberikan pengarahan kepada Tomoya. Sebab Tomoya malah ingin pergi, dia malas diajak melakukan hal gila. Hanya saja Ando menghentikan, dia berkata harus menjelaskan permasalahan tentang novel tadi. Apalagi hanya Tomoya yang tidak menyerahkan hasil novel yang ditulis. Padahal dari semua peserta klub sastra, Tomoya yang paling hebat membuat cerita. Namun karena terlalu percaya diri, Tomoya malah kesulitan. Sehingga Tomoya tidak bisa menyelesaikan isi novel yang dibuatnya. Namun Ando tidak akan membiarkan hal buruk terjadi. Sebab Ando akan selalu mendengarkan curhatan Tomoya tentang hobinya membuat novel. Alhasil, Tomoya memberikan gambar karakter pada novel buatannya. Sehingga mereka berdua akan memikirkan nama karakter novel. Selesai mengobrol, keduanya bergegas kembali ke rumah masing-masing. Setibanya di rumah, Ando melihat Hatako yang sedang memasak. Lantas Ando bertanya keberadaan sang kakak. Lalu Hatako menjawab kakak Ando lagi asik mengerjakan tugas. Langsung saja Hatako pun melanjutkan proses memasaknya. Hanya saja Hatako penasaran dengan isi chat dari Ando dan Tomoya. Namun Ando merahasiakan karena baginya Hatako tidak paham. Apalagi apapun yang disukai Ando, Hatako sama sekali tidak memahaminya. Sontak saja Ando kaget saat Hatako menjatuhkan sendok. Di kesempatan itulah Hatako mengeluarkan segala isi hatinya. Lantas Hatako mengamuk, dia begitu marah saat Ando mengatakan Hatako tidak paham apapun. Padahal selama ini Hatako selalu berusaha mengetahui dan menyukai hobi yang dilakukan oleh Ando.
Hanya saja Hatako masih belum paham, dia kesal Ando tidak pernah mengajarinya. Seharusnya Ando mengajari Hatako agar Hatako bisa nyambung mengobrol membahas novel. Namun Hatako sudah terbebani dengan terus memaklumi Ando yang selalu menekan Hatako untuk suka novel. Meskipun Hatako akan menyukainya, tapi dia tidak memahaminya karena Ando jarang menjelaskan kepada Hatako. Oleh sebab itulah, Hatako sampai sekarang bingung dengan segala isi kehidupan dari Ando. Meski sahabat masa kecil, namun ternyata mereka tidak saling memahami. Kemudian Hatako menangis, dia berlari meninggalkan Ando. Sehingga Ando mengerjakannya, tapi Hatako sudah jauh. Di jalan Ando bertemu dengan Jax. Dia memberikan saran untuk Ando. Di kesempatan itulah Jax mengatakan akhirnya terjadi kesalahpahaman antara Ando dan Hatako. Kemudian Jax juga menjelaskan Hatako pasti sudah muak terus mencoba mengerti perasaan Ando. Sehingga kemarahan Hatako memuncak saat Ando memancingnya marah. Langsung saja Ando melanjutkan perjalanannya. Akan tetapi sejak tadi Ando belum menemukan Hatako, makanya Ando menghubungi Tomoya untuk membantunya mencari. Sedangkan Hatako malah nyasar ke kota seberang, dia bertemu dengan Kiryu. Alhasil Hatako curhat tentang permasalahannya. Selang beberapa waktu rekannya muncul, mereka ingin membawa Hatako. Sementara Hatako sudah pingsan, dia seperti dihipnotis. Sementara Ando dan kawan-kawan masih bersikeras untuk menemukan Hatako. Bahkan Ando ingin menggunakan kekuatannya. Hanya saja Sayumi menghentikan karena kekuatan Ando ini belum tentu berguna untuk melakukan pencarian. Selanjutnya dikisahkan sebelum Kiryu bertemu dengan Hatako. Lantas Kiryu sedang bertarung melawan Tohei yang merupakan anggota kelompok sihir lain. Kemudian Kiryu berkata Tohei tetap saja akan kalah oleh Kiryu. Hanya saja Tohei malah tersinggung dengan ucapan Kiryu. Di kesempatan itulah Tohei melancarkan serangan. Dia sangat percaya diri bisa menang melawan Kiryu. Langsung saja Tohei melayangkan serangan, namun dengan mudahnya Kiryu mengejar menggunakan sekali serangan. Alhasil Tohei terluka parah membuat harga dirinya semakin jatuh. Nampaknya Tohei masih ingin menyerang, namun sepertinya dia tidak sanggup. Setelahnya Kiryu keluar dari tempat pertempuran. Ternyata Hitomi dan Peri Lilith menjemput kepulangan Kiryu. Lantas mereka membahas tentang sihir yang dilakukan oleh Kiryu. Sebab meskipun lawan sudah tewas, jika si Kiryu menggunakan sihir pop, maka lawan akan hidup kembali. Bahkan sihir pop dapat mengembalikan keadaan seperti semula sebelum pertarungan. Alhasil Tohei keluar dari tempat pertempuran dengan Kiryu tadi. Setelahnya Tohei berjalan santuy, dia melupakan kejadian pertarungan melawan Kiryu. Sedangkan Kiryu dan kawan-kawan masih mengupas tuntas pembicaraan tentang sihir. Kemudian Kiryu dan kawan-kawan kembali ke markas biasa untuk beristirahat. Lalu Kiryu dan anggotanya mengobrol membuat musuh dari kubu F. Oleh sebab itulah Kiryu dan kawan-kawan harus segera menumpas pihak F agar perdamaian segera terjadi. Kemudian Kiryu kesal dengan segala perintah yang diucapkan Lilith. Padahal Kiryu merupakan pria berpendirian yang tidak suka diperintah. Meskipun sudah bekerja sama dengan bangsa peri, seharusnya Lilith bisa bersikap sopan. Hanya saja Lilith berlaku semena-mena membuat Kiryu semakin jengkel. Namun pertengkaran yang terjadi antara Lilith dan Kiryu sudah biasa. Kemudian Kiryu bergegas pergi, dia masih ada urusan. Sementara Hitomi sedang memasak untuk Kiryu dan yang lainnya. Sembari memasak, Hitomi bergumam tentang Kiryu. Namun sialnya, Lilith tiba-tiba muncul, dia mengetahui isi pikiran Hitomi yang sangat menyukai Kiryu. Sehingga Lilith mengatakan Hitomi pasti begitu menyukai Kiryu, tapi secara bersembunyi-sembunyi. Kemudian Hitomi auto malu mendengar ucapan dari Lilith. Lantas Hitomi dan lainnya diperintah untuk menculik salah satu geng dari Ando. Hanya saja mereka menculik anak dan malahan membawa Hutaka.
Padahal Kiryu menginginkan orang yang berbeda dari target yang dibawa. Kembali ke pertemuan Kiryu dan Hatako. Nampaknya Kiryu merasa kesal ternyata anggotanya tidak berguna. Sebab mereka selalu gagal dalam misi yang diberikan Kiryu. Sedangkan Ando dan kawan-kawan menyatukan kekuatan untuk mengembalikan Hatako. Alhasil Ando dan kawan-kawan berkumpul di ruangan klub sastra. Di kesempatan itulah Sayumi melancarkan aksinya. Dia mengambil Hatako dari tempat lain dan memindahkannya ke ruangan lain. Akhirnya Hatako kembali membuat Ando dan kawan-kawan merasa lega. Alhasil Hitomi dan kawan-kawan syok melihat Hotaka yang tiba-tiba menghilang. Setelahnya Hatako dan Ando berbaikan, mereka saling meminta maaf. Di kesempatan itulah Tomoya mengatakan alasan Ando terus bersamanya untuk memberikan saran novel. Bahkan Tomoya menginfokan dia akan memulai debut membuat kisah novel. Alhasil teman-teman ikut senang dengan keputusan yang diambil Tomoya. Kemudian Ando mengatakan kalau dia ingin terus bersahabat dengan Hatako dan mengajari Hatako banyak hal soal hobinya. Sehingga Hatako bisa terus-menerus memahami Ando dengan berbagai kisahnya. Selanjutnya Ando bertemu dengan Tomoya di halaman sekolah. Lantas Tomoya membawakan hasil dari novel buatannya. Di kesempatan itulah Tomoya meminta Ando untuk memberikan cerita, apalagi Tomoya kurang percaya diri. Sehingga lebih baik Ando yang memeriksa agar Tomoya tenang. Hanya saja cara Tomoya meminta bantuan ini begitu kasar membuat Ando mengheran. Makanya Ando mengomentari cara Tomoya meminta pertolongan. Kemudian Tomoya meminta maaf kepada Ando atas perbuatan yang dilakukan. Sebab Ando yang memahami tentang masalah pernovelan. Lantas Ando malah curhat, dia berkata ingin berhenti dari sindrom. Hanya saja pada menit berikutnya Ando kembali menjadi sindrom alay lagi. Apalagi Ando mengatakan hal-hal yang manis membuat Tomoya salting. Dikarenakan gugup, Tomoya bergegas pergi meninggalkan Ando. Sebelum kabur, Tomoya meminta agar Ando segera membaca kisahnya. Sementara Ando malah keheranan dengan tingkah aneh Tomoya. Di sisi lain, Fantasia dan Yanagi lagi fokus mengerjakan tugas masing-masing. Tampak Fantasia stres dengan tugasnya yang menumpuk dari Kiryu. Sedangkan Yanagi asik sendiri tapi dia kepo dengan pekerjaan Fantasia. Kemudian Yanagi memeriksa rekaman CCTV. Ternyata mereka menemukan pihak F. Padahal sebelumnya tidak ada di rekaman sehingga pekerjaan menjadi double. Dikarenakan laporan telah sampai ke Kiryu. Mereka bingung haruskah menyampaikan kabar tentang F atau diam saja. Sebab kalau ketahuan Kiryu, pasti Fantasia dan kawan-kawan ceroboh. Kemungkinan Kiryu akan mengamuk. Di kesempatan itulah Yanagi menghapus file dari folder dan menghilangkan jejak agar tidak ketahuan. Sedangkan Ando dan kawan-kawan lagi sibuk memilih karakter dalam novel yang dibuat Tomoya. Hanya saja sejak tadi saran yang Ando berikan membuat Tomoya mengkesal. Dikarenakan Ando memilih sesuai dengan keinginannya bukan untuk kepentingan umum. Oleh karena itulah Ando dihajar habis-habisan oleh Tomoya. Kemudian mereka melanjutkan pekerjaan masing-masing. Lantas Ando bertanya tentang nilai ujian dari Chifuyu. Dengan santuinya Chifuyu menjawab dia mendapatkan nilai 0. Namun Ando santai saja, dia tidak menyadari Chifuyu mengatakan 0. Akan tetapi tiba-tiba Ando mengerti, dia syok mengapa Chifuyu bisa 0. Lalu Chifuyu menceritakan nilai sebelumnya mencapai 100. Hanya saja pada semester kali ini Chifuyu tidak konsentrasi, makanya Chifuyu mendapatkan 0. Apalagi Chifuyu harus fokus menjalani ujian. Namun semua tergantung pada usaha Chifuyu. Lantas mereka mengatakan nilai ujian masing-masing. Ketika Tomoya mengetahui Ando lebih pintar, membuat Tomoya galau. Makanya Tomoya ingin belajar lebih keras demi memenangkan pertandingan yang bersaing dalam ujian. Sehingga Tomoya selalu belajar dengan giat demi mengalahkan Ando.
Lalu Tomoya mengerjakan tugas latihan, tapi dia ditemani oleh Hatako. Sebab Hatako mendapatkan nilai di atas Ando, dia juga bersedia mengajari Tomoya. Akhirnya mereka berdua belajar dengan santuy. Hanya saja Hatako penasaran dengan suatu hal. Di kesempatan itu, Hatako menceritakan tentang pria yang disukainya. Langsung saja Hatako mengatakan dia menyukai Ando. Bahkan Hatako ingin dipilih oleh Ando tanpa ada orang lain. Kemudian Tomoya bertanya mengapa Hatako curhat kepada Tomoya. Lalu Hatako menjelaskan dia cerita kepada Tomoya karena Tomoya yang paling mengerti Ando. Oleh sebab itulah Hatako menjadi leluasa untuk bercerita. Hanya saja Hatako kepo Tomoya sedang menyukai siapa. Sontak saja Tomoya syok mendengarkan ucapan Hatako. Setelahnya Tomoya berpura-pura untuk tetap tenang agar Hatako tidak curiga. Namun Tomoya hanya diam saja, tidak bisa mengatakan kalau dirinya juga suka sama Ando. Sepertinya Hatako sengaja mengatakan perasaannya terhadap Ando di hadapan Tomoya. Kemungkinan Hatako ingin Tomoya tahu bahwa teman masa kecilnya Ando duluan yang menyukai Ando. Bahkan selama bertahun-tahun Hatako selalu menemani Ando. Kemudian Tomoya tetap bersikap santuy, dia harus menyembunyikan sikap cemburunya. Dikarenakan Hatako sangat getol, ingin Ando memilihnya sebagai teman hidupnya. Wadadidaw sekali cuy. Oke lah, kita lanjut. Di sisi lain Ando bersama Chifuyu. Dia bertanya kepada Chifuyu soal liburan musim panas. Lalu Chifuyu menjawab dia ingin pergi ke kolam renang. Sehingga Ando pun menyanggupi permintaan adik kecilnya itu. Selanjutnya Shin berada di kamar Tomoya. Dia sedang mengecek pengumuman. Langsung saja Tomoya membuka situs dan mencari namanya pada urutan peserta yang masuk tahap kedua. Hanya saja Tomoya gagal, namanya tidak terdaftar di sana sama sekali. Hal tersebut membuat Tomoya galau dan bersedih. Namun Tomoya malah menumpahkan kekesalannya kepada boneka di kamarnya. Nampaknya Tomoya begitu kesal, dia mengacaukan kamarnya sendiri. Apalagi Tomoya sudah susah payah membuat karya novelnya. Namun ternyata Tomoya gagal dan bingung dia harus menceritakan kepada Ando atau tidak. Lalu Tomoya berpikir kembali, sepertinya ada benarnya juga memberitahu Ando. Sebab selama ini Ando berkontribusi untuk membantu Tomoya. Sementara Tomoya masih menyimpan tiket liburan pasangan di kamarnya. Akan tetapi, Tomoya tidak mampu mengajak Ando karena merasa malu. Keesokan harinya, Chifuyu dan Kiku sedang menunggu kedatangan dari Ando. Sebab mereka akan berlibur ke kolam renang. Tidak lama kemudian, Ando datang tapi Kiku sudah mengamuk. Apalagi Ando sangat telat membuat kemarahan si bocah ini semakin memuncak. Akan tetapi, demi Chifuyu, si Kiku tetap tenang. Sebab Kiku sangat menjaga perasaan Chifuyu dan tidak akan menyusahkan Chifuyu. Kemungkinan Ando dan kawan-kawan telah tiba di TKP. Kiku pun memulai aksinya. Di kesempatan itulah Kiku memikirkan beberapa cara untuk menguji Ando. Sebab jika Ando gagal pada banyak hal, pasti Chifuyu membencinya. Langsung saja Kiku menguji Ando dalam diam. Dia tetap merahasiakan penilaian tersebut kepada Ando dan Chifuyu. Hanya saja, dengan mudahnya Ando lulus pada ujian pria royal. Bahkan Ando membelikan porsi besar makanan agar Chifuyu dan Kiku senang. Alhasil Kiku sampai kewalahan menghabisi makanan dari Ando. Berikut mereka melanjutkan permainan Kiku, memikirkan ujian kedua. Ketika Kiku bertemu pria berotot, dia sangat ketakutan. Sehingga Kiku hampir menangis, tapi Ando datang di waktu yang tepat. クキさん、のっかない人にいたずらするなんて。パパとママとはぐれたんか。でもそういえばここにいたんだ。ごめんね、はぐれ。 Sehingga Kiku merasa tenang, Ando terus melindunginya beserta dengan Chifuyu. Lalu Chifuyu menguji kepintaran Ando, mereka pun mengikuti acara kuis. Hanya saja sejak tadi Chifuyu terus menjawab membuat Kiku mengenang.
Sebab Kiku berpikiran Ando adalah orang yang bodoh yang tidak bisa menjawab pertanyaan. Namun ternyata pada pertanyaan selanjutnya Ando menjawab dengan santai. Padahal itu adalah pertanyaan yang tersulit yang tidak bisa dijawab oleh siapapun. Namun pembawa acara tidak ingin merelakan mobil sebagai hadiah utamanya. Sehingga host malah memberikan pertanyaan secara bertubi-tubi. Akan tetapi lagi-lagi Ando sangat mudah dalam menjawab. Di kesempatan itulah Ando mengambil boneka lumba-lumba. Sontak saja host kaget, bukannya Ando seharusnya mengambil hadiah mobil. Hanya saja Ando tahu penyelenggara acara mustahil merelakan mobilnya. Makanya sejak tadi kuis begitu sulit untuk dipahami, namun Ando berhasil. Dikarenakan Chifuyu menginginkan boneka, Ando pun memberikannya kepada Chifuyu. Hal tersebut membuat Kiku bangga terhadap Ando. Setelahnya Ando dipanggil oleh Sayumi dan diajak pergi ke kolam renang. Sehingga Ando bergegas menemani Sayumi. Padahal itu adalah rencana yang dibuat oleh Jack supaya Ando dekat dengan Sayumi. Ketika sampai, mereka berganti pakaian renang. Namun Jack berbohong, dia malah mengatakan jika baju Sayumi terkena air akan luntur. Hal tersebut membuat Sayumi takut bajunya jika harus terkena air. Makanya Sayumi tidak ingin terkena air sama sekali. Alhasil Sayumi melewati segala rintangan agar bajunya tidak terkena air. Melihat ketangguhan dari Sayumi menghindari air membuat semua orang auto takjub. Namun akhirnya Sayumi terkena air juga dan dia malah auto shock. Sebab Jax bohong karena baju renang Sayumi ini tetap utuh meski terkena air. Kemudian Sayumi pun bergegas pergi menghajar Jax yang begitu jahat. Setelah Sayumi pergi, Jack menghubungi mantan anggota Kobue. Selesai Ando bermain dengan Sayumi, mereka pun segera pulang. Makanya Ando ditelepon oleh Tomoya, dia pun mengajak Ando untuk pergi liburan. Hanya saja Ando menolak, apalagi setiap tahun Ando liburan bersama keluarganya serta Hatako. Sontak saja Tomoya kaget, dia menjadi sedih dan mengurungkan niatan mengajak Ando. Walaupun tiket pasangan telah di tangan Tomoya, ia sadar diri dan memilih mundur. Selanjutnya scene berada di taman. Seorang wanita berkacamata hitam sedang memperbaiki sepedanya. Faktanya wanita itu adalah Tomoya yang lagi menyamar. Lantas Tomoya kesulitan memasang rantai sepeda sehingga Ando menghampirinya. Di kesempatan itulah Ando membantu Tomoya dan memberikan minuman. Sedangkan Tomoya malah merasa kesal dengan perilaku baik Ando. Kemudian Ando telah selesai memperbaiki sepeda Tomoya. Hanya saja Ando tiba-tiba nyolot, dia menghina Tomoya sebagai seorang penyandang sindrom. Padahal Ando sendiri sindrom, tapi dia mengejek Tomoya. Sehingga Tomoya pun marah, dia mengatakan dunia fiksi ini memanglah berbeda. Namun Ando sama sekali tidak percaya diri ingin dibuktikannya. Sehingga Tomoya mengamuk bahkan melawan Ando hingga terpental. Sehingga Ando marah, dia merasa Tomoya adalah wanita gila. Setelah usai menyamar, Tomoya bergegas kembali ke rumahnya. Lantas Ando bersiap pergi bersama keluarganya menuju pantai. Ketika sampai, Hatako mengganti pakaiannya dengan bikini. Lantas Hatako gugup, dia malu jika Ando menatapnya. Selesai berganti pakaian, Hatako pun menghampiri Ando. Sontak saja Ando syok melihat pakaian yang digunakan oleh Hatako begitu pas dan menarik. Sedangkan Hatako sudah menyiapkan rencana pendekatan, dia bahkan membaca buku tentang percintaan. Langsung saja Hatako beraksi melancarkan aksinya, dimulai dengan mengolesi sunscreen. Hanya saja Hatako merasa bersedih karena sunscreen yang dibawanya ini sudah habis. Dikarenakan rencana pendekatan satu gagal, Hatako pun mencobanya kemudian. Lantas dia meminta Ando mengejarnya bagaikan pasangan yang romantis. Awalnya Ando menolak, tapi melihat Hatako yang bersedih, Ando langsung bersedia. Alhasil mereka berjalan seperti pasangan yang romantis. Alhasil mereka berlarian seperti pasangan yang romantis. Sementara Tomoya galau, di rumah dia merasa sungguh bosan.
Di kesempatan itulah Tomoya bersiap untuk pergi ke pantai sendirian. Lalu Tomoya telah tiba di pantai, dia harus menghibur dirinya sendiri. Hanya saja Tomoya memilih jalan yang salah membuatnya semakin bad mood. Sebab para bocah mengganggu Tomoya yang lagi galau. Oleh karena itulah Tomoya memilih kembali ke rumah dengan perasaan bersedih. Di perjalanan Tomoya murung dia menaiki bus yang sepi sendirian. Sementara Ando dan Hatako lagi asik berlarian seperti orang yang kagak jelas. Akhirnya Hatako beraksi, dia akan mengucapkan perasaannya. Di kesempatan itulah Hatako mendekati Ando hingga mereka terjatuh. Lantas Ando ketakutan melihat Hatako yang terlalu dekat dengannya. Hal tersebut membuat Ando kebingungan, apalagi wajah mereka sudah makin menempel. Akan tetapi kisah romantis mereka gagal karena Hatako pingsan. Malamnya Hatako dan Ando mengobrol di tepi pantai. Di kesempatan itulah Hatako menanyakan arti diri kepada Ando. Sehingga Ando menjelaskan bahwa Hatako merupakan sahabat terbaiknya. Sampai kapanpun Ando akan terus mengingat Hatako sebagai sahabat. Mendengar ucapan Ando membuat Hatako bersedih dan galau. Setelahnya Hatako berkata dia telah menjahati Tomoya. Lalu Ando mengatakan semua manusia pasti pernah berbuat kesalahan. Setelahnya mereka kembali ke kamar masing-masing. Lantas Ando menghubungi Tomoya dan mengajak Tomoya bertemu besok. Alhasil keesokan harinya, Ando dan Tomoya ketemu di festival kembang api. Lalu Tomoya begitu senang dipuji oleh Ando karena dia cocok menggunakan yukata. Di kesempatan itulah Ando mengajak Tomoya ke tempat yang sepi, dia ingin mengatakan sesuatu. Setibanya di sana, Ando membicarakan soal Hatako. Sehingga Tomoya menjelaskan Hatako sama sekali tidak bersikap jahat, bahkan Tomoya telah bersikap santai. Lalu Tomoya pun menginfokan dirinya gagal dalam tahapan kedua perlombaan novel. Kemudian Ando menyemangati Tomoya agar Tomoya tidak bersedih lagi. Mendengar ucapan manis Ando membuat Tomoya terharu. Langsung saja Tomoya memeluk Ando sebab kesedihannya tidak lagi terbendung. Lalu Tomoya dan Ando melihat kembang api yang begitu indah di sana. Selanjutnya Neng Hagiura meluncur ke TKP. Dia merupakan mantan personil kubu F yang menuju ke rumah Mirai. Di kesempatan itulah Hagiura mengajar Mirai hingga pingsan. Sebab Hagiura ingin menggunakan tubuh Mirai sebagai senjata. Apalagi Mirai memiliki kekuatan mengkopi kekuatan orang lain, sehingga Hagiura dapat mengalahkan kelompok Ando dan kawan-kawan. Langsung saja Hagiura membawa Mirai ke lokasi pertemuan dengan Jax. Lantas Hagiura meletakkan tubuhnya di lantai. Dikarenakan raga Hagiura sudah masuk ke dalam tubuh Mirai, alhasil Hagiura bisa menyerang kelompok Ando dan kawan-kawan. Langsung saja Hagiura meluncur ke TKP bertemu Ando dan yang lainnya. Setibanya di sana, Hagiura bergegas untuk menyerang. Hanya saja Tomoya membawa Ando dan kawan-kawan pergi ke tempat lain. Lalu mereka kebingungan alasannya Tomoya kabur. Alhasil Tomoya menjelaskan itu adalah idenya Ando. Sebab mereka harus memiliki strategi lebih dulu untuk melakukan penyerangan. Kemudian Ando dan kawan-kawan bersembunyi di karaoke. Mereka membicarakan soal rencana pada misi penyelamatan Mirai. Lantas Ando dan kawan-kawan menyadari bahwa Mirai yang menyerang bukanlah Mirai yang asli. Hanya saja jika mereka semua bertemu dengan Hagiura pasti akan terluka. Apalagi Hagiura dapat mengkopi kekuatan semua personil Ando dan kawan-kawan. Oleh karena itulah Ando yang akan turun tangan meluncur ke TKP. Hanya saja Ando tetap membutuhkan kekuatan teman-temannya. Sehingga Ando mengajak Hagiura bertemu di ruangan klub sastra. Kemudian mereka masuk ke dunia lain untuk bertarung. Di kesempatan itulah Ando mengajak Hagiura untuk mengobrol. Akan tetapi Ando malah terus mengoceh untuk mengalihkan perhatian. Dikarenakan Hagiura kesal, dia pun akan mengejar Ando secara bertubi-tubi. Setelahnya Ando mengeluarkan kekuatan supranatural miliknya, yaitu api abadi kegelapan. Hanya saja ketika kekuatan digunakan, api tersebut tidak akan hilang dari tangan si pengguna.
Sehingga Hagiura shock, dia malah melihat mengkopi kekuatan yang membahayakan dirinya sendiri. Hanya satu cara agar Hagiura terlepas dari api, yaitu raganya keluar dari tubuh Mirai. Alhasil Ando kesakitan, dia menahan api yang berada di tangannya. Oleh karena itulah, tubuh Ando yang berada di markas diobati oleh Sayumi dan kawan-kawan. Atas pertolongan teman-teman, api di tangan Ando padam. Sedangkan Mirai juga telah diangkut oleh Sayumi dan kawan-kawan. Mereka melakukan tugas masing-masing untuk menjalankan misi penyelamatan. Akhirnya Ando dan Mirai terselamatkan, bahkan Hagiura segera kabur. Kemudian Hagiura masuk ke tubuhnya lagi, dia mengebor dengan Jax. Ternyata Jax bekerja sama dengan Kiryu alias kakak Tomoya. Di kesempatan itulah Kiryu mengirim Hagiura ke ruangan hampa untuk menguncinya. Sedangkan Ando dan kawan-kawan sangat senang berhasil dalam misi. Besoknya Tomoya dan Hatako bertemu di kafe. Di kesempatan itulah Tomoya mencurahkan isi hatinya, dia juga suka dengan Ando. Oleh karena itulah Hatako dan Tomoya memilih bersaing untuk mendapatkan hati Ando. Di sisi lain, Mirai berterima kasih kepada Sayumi. Namun Sayumi menceritakan semua atas usaha dari Ando. Hal tersebut membuat Mirai terharu, ternyata Ando begitu baik. Alhasil Ando dan kawan-kawan pergi refreshing. Ando lagi asik mengobrol dengan Chifuyu. Di kesempatan itulah Chifuyu mengatakan dia begitu senang bertemu Ando dan kawan-kawan. Sebab sebelumnya Chifuyu tidak pernah punya hidup seindah ini. Oleh sebab itulah Chifuyu ingin terus bersama dengan Ando dan kawan-kawan. Demi menghibur Chifuyu, si Ando malah mengeluarkan kekuatan apinya. Sehingga Tomoya mengamuk, dia benci Ando membahayakan dirinya sendiri. Nampaknya kedua insan bertengkar bagaikan kucing dan anjing. Sedangkan Hatako dan kawan-kawan hanya menatap keduanya dengan heran dan cerita pun selesai sampai di sini cuy. Bagaimana menurut kalian cuy tentang anime yang satu ini? Awalnya penonton mengira anime ini akan mengarah ke aksi-aksi atau pertempuran cuy. Namun ternyata tidak. Malahan anime ini lebih mengedepan kehidupan slice of life sehari-hari dari para pemainnya. Stereotip dari cerita shonen battle di mana protagonis tiba-tiba mendapat kekuatan dan terlempar dalam situasi di mana ia harus menyelamatkan dunia dari orang jahat. Anime ini seru banget cuy, bagi kalian yang mencari cerita supranatural yang berlatarkan di sekolah. Kisahnya juga menjadi pilihan yang tepat karena temanya yang sangat simpel. Apalagi cerita yang dibawakan dengan unsur humor yang dapat membuat penontonnya auto tertawa cuy. Terlebih lagi dalam beberapa episode tidak ada fanservice yang berlebihan, sehingga anime ini pas banget lah buat ditonton oleh segala usia. By the way, terima kasih yang menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, share juga ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga untuk kalian mampir ke warung manhwa karena Mimin juga akan upload video-video manhwa di sana. Oke lah kalau begitu, see you in the next video and bye-bye.